You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Tabrak Marc Marquez di sirkuit Mandalika, Marco Bezzecchi dijatuhi hukuman berat. Drama panas kembali mewarnai ajang MotoGP 2025. Kali ini, sorotan tertuju pada insiden yang melibatkan dua nama besar, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Peristiwa yang terjadi di sirkuit Mandalika, Lombok, itu meninggalkan luka besar, bukan hanya bagi kedua pembalap, tetapi juga bagi dunia MotoGP yang terhenyak menyaksikan salah satu insiden paling kontroversial musim ini. Bezzecchi, yang membela Aprilia Racing, resmi dijatuhi hukuman oleh FIM MotoGP Stewart setelah dinyatakan bersalah atas tindakan riding irresponsibly atau berkendara secara tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kecelakaan fatal dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, 16 Oktober 2025, FIM MotoGP Stewart menegaskan, Anda kedapatan berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan pembalap bernomor 93, Marc Marquez. Ini melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP, dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keselamatan. Akibat pelanggaran itu, Bezzecchi dijatuhi double long lap penalti yang akan dijalankan pada seri berikutnya, yakni MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan pelanggaran pasal pukul 1.21. Dua peraturan kejuaraan dunia Grand Prix FIM, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang membahayakan pembalap lain akan mendapat sanksi berat. Segalanya bermula di lap pertama MotoGP Mandalika 2025. Dalam atmosfer balapan yang begitu intens, Bezzecchi mencoba melakukan manuver agresif di tikungan cepat menuju sektor tengah sirkuit. Namun, upaya itu berakhir petaka. Motor yang dikendarainya kehilangan sedikit grip, dan bagian depan motor Bezzecchi menyenggol ban belakang Ducati Desmosedici EP milik Marquez. Benturan itu membuat kedua pembalap terpelanting keluar lintasan. Marquez tampak terhempas keras ke area gravel sebelum akhirnya dibawa ke pusat medis sirkuit. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan cedera serius di bahu kanan, yang kemudian mengharuskannya menjalani operasi. Kabar buruknya, sang juara dunia 8 kali itu dipastikan absen hingga akhir musim 2025. Insiden ini sontak menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Banyak pihak menilai manuver Bezzecchi terlalu nekat untuk ukuran lap pertama. Di sisi lain, beberapa pembalap menilai insiden itu sebagai racing insiden biasa, meski dampaknya sangat besar bagi Marquez dan tim Ducati. Yang membuat hukuman kali ini terasa semakin berat adalah fakta bahwa Marco Bezzecchi sudah pernah melakukan pelanggaran serupa sebelumnya. Pada pertengahan musim, tepatnya di MotoGP Sachsenring, ia juga dinilai menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap lain di lap awal. Akumulasi pelanggaran inilah yang membuat Stewart tak ragu memberikan double long lap penalti. Hukuman yang cukup berat karena bisa membuat pembalap kehilangan waktu hingga 5-6 detik di lintasan. Kami telah meninjau rekaman secara detail dan mempertimbangkan catatan sebelumnya. Dalam konteks ini, hukuman ganda dianggap proporsional, tulis pernyataan resmi FIM. Usai insiden dan keputusan resmi keluar, Bezzecchi dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Dalam pernyataan di media sosial pribadinya, ia menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Marc Marquez dan tim Gresini. Hari ini saya melakukan kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal. Saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya, tulis Bezzecchi. Saya tidak bermaksud melakukan manuver berbahaya, tapi saya salah menilai jarak dan grip di tikungan itu. Sikap sportif Bezzecchi mendapat apresiasi dari banyak pihak, meski tak sedikit juga yang menilai permintaan maaf itu tak cukup untuk menebus kehilangan besar yang dialami Marquez. Sementara itu, pihak Ducati mengonfirmasi bahwa Marc Marquez telah menjalani operasi di Barcelona pada bahu kanannya. Dokter tim menyatakan operasi berjalan sukses, tetapi pemulihan penuh akan memakan waktu lama. Gigi Dalinya, manajer teknis Ducati Corse, menyampaikan rasa kecewa mendalam atas kejadian ini. Kami kehilangan pembalap terbaik kami di momen krusial musim. Marc sedang berada di puncak performa, dan kecelakaan itu benar-benar menghancurkan ritme kejuaraan. Tapi keselamatan selalu jadi yang utama.
Absennya Marquez di beberapa seri terakhir membuat peta persaingan MotoGP 2025 kembali terbuka. Meski sudah memastikan gelar juara dunia lebih awal, banyak penggemar kecewa karena tak bisa melihat aksi spektakuler sang baby alien hingga akhir musim. Dari pihak Aprilia, tim secara resmi menyatakan akan menerima keputusan FIM, namun tetap memberikan dukungan penuh bagi pembalap mereka. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, menyebut Bezzecchi sebagai pembalap yang memiliki karakter agresif namun tulus belajar dari kesalahan. Marco masih muda dan punya semangat besar untuk menang. Insiden ini adalah pelajaran berharga. Kami menghormati keputusan FIM, dan kami akan membantu Marco agar bisa bangkit lebih kuat di Australia. Insiden ini bukan hanya sekadar kecelakaan biasa. Ia menjadi simbol betapa ketatnya persaingan MotoGP era modern, di mana batas antara agresivitas dan kecerobohan begitu tipis. Bezzecchi kini harus menanggung konsekuensi besar, sementara Marquez harus berjuang memulihkan cedera yang bisa memengaruhi karirnya di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, Mandalika kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MotoGP, kali ini bukan karena keindahan sirkuitnya, melainkan karena drama panas yang mengguncang dunia balap. Musim 2025 belum berakhir, tapi insiden Bezzecchi Marquez di Mandalika akan dikenang lama sebagai momen di mana keberanian berubah menjadi bumerang, dan pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari tanggung jawab di atas lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Loris Reggiani serang Marc Marquez secara frontal, Andrea Iannone pasang badan bela sang juara. Bayang-bayang konflik abadi antara Marc Marquez dan Valentino Rossi ternyata belum benar-benar sirna. Meski sudah satu dekade berlalu sejak insiden Sepang Clash 2015 yang mengguncang dunia MotoGP. Kini, giliran mantan pembalap legendaris asal Italia, Loris Reggiani, yang kembali menyalakan bara lama itu dengan pernyataan tajam dan frontal terhadap Marquez. Namun, serangan itu tidak dibiarkan begitu saja. Sosok Andrea Iannone, rekan senegara Reggiani sekaligus mantan pembalap MotoGP, justru tampil membela Marquez dan menilai komentar Reggiani terlalu berlebihan. Musim 2015 memang menjadi salah satu musim paling emosional dalam sejarah MotoGP. Dunia balap saat itu terbelah dua kubu besar, pendukung Valentino Rossi dan penggemar Marc Marquez. Puncak tensi terjadi pada IP Malaysia, melalui insiden terkenal yang disebut Sepang Clash. Dalam momen itu, Rossi dituduh menendang Marquez hingga terjatuh, sebuah tudingan yang hingga kini masih diperdebatkan. Meski Rossi selalu membantah, keputusan race direction sudah final. Ia dijatuhi hukuman start dari posisi paling belakang pada seri penutup di Valencia. Akibatnya, peluang Rossi meraih gelar juara dunia ke-10 pupus. Gelar tersebut akhirnya direbut oleh rekan setimnya di Yamaha, Jorge Lorenzo, sementara Marquez dituding bermain politik dengan menahan kecepatan demi membantu Lorenzo. Kontroversi itu mengubah hubungan Rossi dan Marquez selamanya. Dan walau waktu telah berlalu hampir 10 tahun, luka itu tampaknya belum sembuh, terutama bagi para pendukung Rossi di Italia. Dalam wawancara dengan Diario AS yang dikutip bolasport.com, Loris Reggiani melontarkan kritik pedas terhadap Marquez. Ia menilai bahwa sejak insiden 2015, Marquez kehilangan rasa hormat terhadap dunia balap motor. Musim itu mengubah segalanya, kata Reggiani tegas. Marquez tidak menghormati dunia balap motor. Tahun itu mendiskualifikasinya sebagai seorang pria. Reggiani bahkan mengaku awalnya merupakan penggemar Marquez. Saya sangat suka saat dia naik ke MotoGP dan menaklukkan semua orang dengan bakatnya. Tapi setelah 2015, nama Marquez kehilangan banyak hal, lanjutnya. Saya tidak heran jika orang-orang mencemoohnya di Italia, meski sekarang dia membela Ducati. Menurut Reggiani, satu-satunya cara bagi Marquez untuk memperbaiki citranya adalah dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka. Yang perlu dia lakukan hanyalah meminta maaf, bahkan 10 tahun kemudian, ujarnya. Reggiani juga menegaskan bahwa ia tak percaya Rossi menendang Marquez di Sepang. Rossi tidak pernah menendang Marquez, bahkan Dorna pun tidak menyebutnya demikian, ucapnya. Ia menambahkan bahwa secara teknis dan manusiawi, mustahil bagi seorang pembalap untuk menendang motor seberat 150 kg dalam kecepatan tinggi. Itu omong kosong. Mustahil secara logika dan fisika, imbuhnya. Reggiani bahkan menilai Rossi pantas menjadi juara dunia tahun itu. Dia memimpin klasemen hampir sepanjang musim. Lorenzo memang menang lebih banyak seri, tapi Rossi lebih konsisten.
Jika 3 balapan terakhir berjalan normal, Rossi lah yang akan juara dunia di usia 36 tahun, katanya penuh keyakinan. Namun, pernyataan tajam Reggiani ternyata memancing reaksi dari mantan pembalap MotoGP lainnya, Andrea Iannone. Pembalap asal Italia yang kini membalap di WSBK itu menilai komentar Reggiani sudah tidak relevan dan terlalu menyerang secara pribadi. Terus membahas insiden 2015 tidak ada gunanya. Itu sudah masa lalu, ujar Iannone dalam wawancara dengan media Italia. Kita semua tahu betapa kompetitifnya dunia MotoGP. Kadang situasi di lintasan bisa memanas dan disalahartikan. Tapi bukan berarti Marquez tidak menghormati dunia balap. Iannone yang juga sempat bersaing dengan Marquez di lintasan, menyebut bahwa The Baby Alien adalah salah satu pembalap paling berbakat dan pekerja keras yang pernah ia temui. Marquez itu luar biasa. Dia selalu memberikan 100% di setiap tikungan. Dia bukan musuh olahraga ini, dia adalah bagian dari sejarahnya, tegas Iannone. Pembalap berjuluk The Mania itu juga menilai bahwa Marquez tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Kalau tidak ada bukti bahwa dia bersalah, kenapa harus minta maaf? Sudah saatnya kita berhenti hidup di masa lalu dan menghargai apa yang telah ia capai sekarang, tambahnya. Meski kini membela tim pabrikan Ducati, yang notabene pabrikan asal Italia, Marquez belum sepenuhnya diterima publik negeri pizza. Di sirkuit Mugello maupun Misano, cemoohan dan siulan masih terdengar setiap kali Marquez melintas. Namun, Iannone menilai bahwa hal itu tak seharusnya terus dilanggengkan. Marquez sudah menunjukkan bahwa dia pembalap sejati. Mungkin dulu banyak yang salah paham, tapi lihatlah sekarang, dia membalap dengan semangat dan fair. Dia layak mendapat respek, bukan kebencian, ujar Iannone membela. Pernyataan itu seolah menyejukkan suasana yang sempat panas akibat kritik Reggiani. Iannone, yang dikenal temperamental di masa karirnya, justru kali ini tampil sebagai suara rasional di tengah drama lama yang kembali mencuat. Komentar Reggiani dan pembelaan Iannone menunjukkan bahwa luka lama antara Rossi dan Marquez masih menyisakan perpecahan bahkan di kalangan sesama pembalap Italia sendiri. Ada yang masih berdiri di sisi Rossi dengan semangat nasionalisme dan nostalgia, namun ada pula yang mengakui kehebatan Marquez sebagai bagian penting dari era baru MotoGP. Bagi banyak orang, Marquez adalah penerus semangat juang para legenda. Ia kini telah menyamai koleksi 7 gelar kelas utama milik Rossi setelah membawa Ducati berjaya di musim 2025. Namun bagi sebagian lain, terutama fans fanatik Rossi, ia tetap akan dikenang sebagai sosok kontroversial yang menghalangi gelar terakhir sang maestro. Yang jelas, dengan komentar panas Loris Reggiani dan pembelaan bijak Andrea Iannone, kisah Rossi versus Marquez kembali hidup, menandakan bahwa rivalitas dua legenda ini belum benar-benar usai, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Alberto Puig bongkar fakta di balik dominasi Marc Marquez, Ducati cuma beruntung. Bos tim Honda, Alberto Puig, akhirnya buka suara soal fenomena luar biasa yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang musim MotoGP 2025. Di mata Puig, performa luar biasa Marquez bukan hanya hasil dari motor Ducati yang canggih, tapi lebih karena kemampuan spesial sang pembalap. Ia bahkan menegaskan bahwa Ducati hanya beruntung memiliki Marquez dalam skuad mereka musim ini. Marquez tampil benar-benar menggila. Dari 17 seri yang sudah digelar, ia sukses memenangi 11 balapan utama dan 14 sprint race, sebuah pencapaian yang bahkan sulit ditandingi era modern MotoGP. Gelar juara dunia sudah ia kunci dengan 5 seri tersisa, tepat di Grand Prix Jepang, tempat yang dulu juga menjadi saksi kejayaan Marquez bersama Honda. Itu bukan sekadar gelar biasa. Trofi dunia ini menjadi gelar ke-7 Marquez di kelas utama dan yang pertama sejak 6 tahun terakhir. Bagi Ducati, keberhasilan ini juga menambah sejarah manis. Marquez menjadi pembalap keempat yang berhasil mempersembahkan gelar dunia untuk pabrikan asal Bologna itu. Namun, Puig punya pandangan yang sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Di saat banyak pihak memuji kehebatan Ducati EP25, bos Honda itu justru menilai motor tersebut tak jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Menurutnya, perbedaan utama justru terletak pada siapa yang menungganginya. Ducati beruntung, karena mereka punya Marc, kata Puig dalam wawancara dengan situs resmi MotoGP. Bukan motornya yang membuat perbedaan besar, tapi orang di atas motor itu. Ia yang menjadikannya spesial. Pernyataan itu memang cukup menusuk. Terlebih,
Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, justru kesulitan menampilkan performa terbaik sepanjang musim. Padahal, Bagnaia adalah juara dunia 2 musim sebelumnya. Kontras dengan Marquez yang langsung klop dengan motor Italia itu, Pecco tampak kesulitan menemukan ritme. Puig tahu betul siapa Marc Marquez. Mereka pernah melewati masa-masa keemasan bersama di Repsol Honda, merebut 6 gelar juara dunia dan mendominasi MotoGP hampir 1 dekade penuh. Maka tak heran bila Puig begitu yakin bahwa faktor terbesar di balik kesuksesan Ducati adalah nama besar Marc Marquez itu sendiri. Marc pantas mendapatkannya lebih dari siapapun, lanjut Puig. Dia sudah melalui neraka sejak 2020, cedera, operasi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan arah. Tapi dia tak pernah menyerah. Dan sekarang, dia membuktikan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Keputusan Marquez meninggalkan Honda pada akhir 2023 sempat dianggap sebagai langkah paling berisiko dalam karirnya. Banyak yang menilai ia sudah habis, bahwa cedera panjang telah menggerogoti kemampuannya. Namun, Marquez membuktikan sebaliknya. Musim 2024 bersama Gresini Racing, ia kembali menampilkan kilasan magis khas, The Baby Alien. Ia tak hanya cepat, tapi juga kembali haus kemenangan. Performa itu membuat Ducati Lenovo tak ragu menariknya ke tim pabrikan untuk 2025 dan hasilnya kini bisa dilihat seluruh dunia. Dominasi Marquez di musim ini bahkan membuat banyak pengamat teringat pada musim 2019, ketika ia membawa Honda yang sebenarnya kurang kompetitif menjadi juara dengan 12 kemenangan dan 18 podium dari 19 seri. Puig pun tak menampik perbandingan itu. 2019 adalah tahun luar biasa. Motor kami saat itu tidak sempurna, tapi Marc menjadikannya senjata mematikan, kenangnya. Sekarang, hal yang sama terjadi lagi. Motor Ducati memang bagus, tapi yang membuatnya hebat adalah Marc. Sayangnya, kebahagiaan itu sedikit ternoda. Marquez harus absen di 2 seri setelahnya, Australia dan Malaysia akibat cedera bahu yang dideritanya saat kecelakaan di Grand Prix Indonesia. Meski sempat berharap pulih tanpa operasi, keputusan akhir dari tim medis adalah melakukan pembedahan untuk mempercepat proses pemulihan. Operasi berjalan sukses, dan pihak Ducati menyebut sang juara dunia akan fokus menjalani rehabilitasi intensif. Belum ada jadwal pasti kapan Marquez akan kembali ke lintasan, namun kabarnya ia menargetkan comeback di seri penutup Valencia, tempat yang selalu punya makna emosional baginya. Bagi banyak penggemar, cedera ini menjadi pengingat betapa berat perjalanan Marquez musim ini. Ia bukan hanya melawan rival-rival tangguh seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi, tapi juga berjuang melawan batas tubuhnya sendiri. Sementara itu, Puig menegaskan bahwa Honda tak menyimpan dendam sedikit pun pada mantan pembalapnya itu. Ia justru bangga melihat Marquez kembali ke puncak dunia, meski dengan baju merah Ducati. Saya tidak iri. Saya bahagia melihatnya tersenyum lagi, kata Puig. Marc bukan hanya pembalap, dia simbol keberanian. Jika kamu tahu apa yang sudah dia lalui, kamu akan paham mengapa saya bilang dia luar biasa. Ucapan Puig seolah menjadi pengakuan terbuka. Dominasi Marquez bukan karena keberuntungan, tapi hasil kerja keras, kecerdasan, dan keteguhan mental yang luar biasa. Ducati mungkin beruntung memilikinya, tapi dunia tahu, keberuntungan saja tidak cukup untuk menciptakan legenda. Kini, dengan 7 gelar dunia di tangannya dan semangat yang belum padam, Marc Marquez membuktikan bahwa usia dan luka tak pernah bisa menghentikan seorang juara sejati. Ducati boleh berbangga, tetapi seperti kata Alberto Puig, tanpa Marquez, mungkin tak akan ada keajaiban di musim ini. Andrea Dovizioso bongkar efek kehadiran Marc Marquez di MotoGP, dia bikin semua orang kesulitan. Nama Marc Marquez kembali jadi sorotan di dunia MotoGP. Setelah bangkit dari cedera panjang dan tampil garang bersama Ducati, sang baby alien tak hanya menarik perhatian para penggemar, tetapi juga para mantan rivalnya. Salah satunya adalah Andrea Dovizioso, yang pernah menjadi lawan terberat Marquez di masa kejayaannya bersama Honda. Dalam sebuah wawancara, Dovizioso berbicara jujur tentang bagaimana rasanya berhadapan dengan Marquez di lintasan. Ia mengakui bahwa sosok pembalap asal Spanyol itu memang berbeda dari yang lain. Penuh determinasi, keberanian, dan mental baja yang sulit ditandingi. Menurutnya, sejak kemunculan Marquez, para pembalap lain seolah dipaksa untuk menaikkan standar kemampuan mereka.
Mark telah menempatkan semua orang dalam posisi yang sulit, karena dia kuat di setiap aspek, ujar Dovizioso dengan nada kagum sekaligus realistis. Dovizioso tak berlebihan. Ia tahu betul betapa sulitnya menandingi Marquez di era 2010-an. Dalam beberapa musim, Dovi adalah satu-satunya pembalap yang mampu memberi perlawanan serius terhadap Marquez. Namun, meski tampil konsisten, Dovi selalu harus puas jadi runner-up karena Marquez tampil luar biasa dari awal hingga akhir musim. Menurut Dovizioso, keunggulan Marquez bukan hanya soal kecepatan di lintasan lurus atau teknik menikung yang ekstrim. Lebih dari itu, kekuatan sejati Marquez ada di mentalitas dan gaya balap nekatnya. Ia selalu berani mengambil risiko, bahkan di tikungan yang mustahil bagi pembalap lain. Mark tidak tahu cara menahan diri, kata Dovizioso sambil tertawa kecil. Dia selalu mendorong batas kemampuan motornya, dan terkadang juga dirinya sendiri. Namun, Dovizioso menilai sisi nekat Marquez juga merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, itulah yang membuatnya jadi juara dunia berkali-kali. Tapi di sisi lain, kenekatan itu juga yang membuat karirnya sempat terhenti akibat cedera serius pada tahun 2020. Secara keseluruhan, kerusakan yang dia timbulkan tidak terlalu parah, sampai akhirnya kecelakaan besar itu terjadi, tambahnya. Cedera tersebut hampir membuat Marquez kehilangan karirnya. Namun, siapa sangka, 5 tahun kemudian, ia justru kembali dengan semangat yang sama, bahkan lebih lapar kemenangan. Bersama Ducati, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih kompetitif dan belum habis. Meski begitu, kehadiran Marquez ternyata juga mengguncang stabilitas tim dan lawan-lawannya, termasuk Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo. Dovizioso menyebut bahwa tak mudah bagi seorang pembalap, bahkan juara dunia sekalipun, untuk tetap tenang ketika berada satu garasi dengan sosok seperti Marquez. Di luar masalah teknis yang saya tidak tahu, kenyataannya adalah Mark sedang mengganggu stabilitas, ucap Dovi. Pernyataan itu cukup menarik. Sebab, musim ini, Bagnaia memang terlihat kesulitan menjaga performa. Ia beberapa kali kehilangan podium penting dan bahkan tampak frustrasi di beberapa seri terakhir. Banyak pengamat meyakini, tekanan terbesar Pecco bukan datang dari rival di lintasan, melainkan dari bayangan besar Marquez di dalam timnya sendiri. Marquez dikenal sebagai sosok yang sangat kompetitif. Ia tidak hanya menuntut performa tinggi dari dirinya sendiri, tapi juga secara tidak langsung memengaruhi ritme kerja tim dan rekan satu garasi. Ketika Marquez mampu tampil luar biasa dengan motor yang sama, hal itu bisa membuat rekan setimnya merasa tertinggal dan itulah yang dimaksud Dovizioso sebagai gangguan stabilitas. Sebagai pembalap, bertemu dengan seseorang yang memiliki bakat luar biasa bisa membuat harga diri terguncang, lanjut Dovi. Anda tahu Anda cepat, tapi dia bisa lebih cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ucapan itu menggambarkan betapa besar pengaruh Marquez di paddock MotoGP. Tak hanya di atas lintasan, keberadaannya juga mampu mengubah dinamika psikologis para pembalap lain. Dovizioso, yang pernah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyaingi Marquez, tahu betul bagaimana rasanya. Marquez sendiri seolah menikmati peran itu. Ia datang ke Ducati dengan status bukan pembalap utama, tapi perlahan menunjukkan kualitasnya hingga akhirnya jadi sorotan utama. Keberaniannya untuk beradaptasi dengan motor baru dan melawan para pembalap muda menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki api juang yang luar biasa. Kini, setelah kembali ke puncak performa, Marquez seolah ingin membuktikan satu hal bahwa usia dan cedera bukan penghalang untuk tetap menjadi yang terbaik. Andrea Dovizioso pun menutup komentarnya dengan kalimat penuh makna. Ia tidak hanya memuji, tetapi juga mengingatkan bahwa keberhasilan Marquez datang dari kerja keras dan mental juara yang sulit ditandingi. Mark bukan pembalap yang sempurna, tapi dia adalah pembalap yang luar biasa. Semua orang yang pernah bersaing dengannya pasti tahu, untuk mengalahkannya, Anda harus jadi sesuatu yang lebih dari sekadar cepat, tegas Dovi. Ucapan itu menjadi pengakuan terbuka dari salah satu rival terberat Marquez. Bahwa di balik semua kontroversi, crash, dan gaya balap agresifnya, Marc Marquez tetaplah sosok yang mengubah standar MotoGP modern. Ia memaksa para pembalap lain berpikir lebih keras, berani mengambil risiko lebih besar, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dan di tengah semua itu, mungkin benar kata Dovizioso, bahwa Marc Marquez memang membuat banyak orang kesulitan. Tapi justru karena itulah, kehadirannya membuat MotoGP jadi lebih hidup, lebih menegangkan, dan lebih menarik dari sebelumnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your